Bismillahirrahmanirrahim. Materi keempat, kita akan membahas bagaimana cara membuat pola perjalanan. Pola perjalanan wisata merupakan bagian dari tour itinerary, di mana Anda bisa mempelajari apa itu tour itinerary, pola perjalanan, distribution of time, dan pengetahuan dasar bagaimana cara membuat jadwal perjalanan wisata. Sekarang kita akan membahas poin pertama, yaitu membuat draft pola perjalanan di kotamu. Dalam hal ini saya memberikan contoh untuk kota Yogyakarta. Silahkan ini di copy, kemudian paste di sini, lalu ini hapus. Dari draft pola 1 ini 4D3N dengan komposisi hari pertama 6, hari kedua 4 aktivitas, hari ketiga 6, dan hari keempat 5 aktivitas. Nantinya akan kita sesuaikan di sini. Sebelum melakukan suatu penyesuaian antara draft dengan data validation yang sudah kita siapkan di sini, silahkan di sini Anda bisa menambahkan aktivitas wisata, sebagai misal pada sheet activity. Di sini ada 60 kegiatan. Maka kita akan melengkapi dengan jumlah tempat wisata yang lebih bervariasi. Caranya demikian. Untuk mempercepat saya replace saja. Dari A1 ada tambahan 21 row menjadi 81. Namun di sini untuk A1 hingga 81 pada name box ini hilang. Maka kembali ke inquiry, kita cek terlebih dahulu untuk data validasi mengacu kepada rentang tabel apa. Bisa kita lihat di sini, source-nya menggunakan data activity. Kita cancel, kita cek data activity, berhenti pada angka 60. Maka kita edit dengan cara klik formula, name manager, data activity, kita edit, angka 60 kita ubah menjadi 81. Klik OK. Close. Sehingga di sini sudah ditambahkan untuk tempat dan aktivitas wisata lainnya. Setelah kita menambahkan activity yang ada pada sheet activity, maka kita buka untuk database. Kita akan menambahkan 21 row dalam kolom H. Kita letakkan pada 158, scroll ke bawah, tambah 21 row seperti ini, klik kanan, insert. Selanjutnya, scroll lagi ke atas, letakkan pada H98, buka kembali file TCC, kita blok untuk data activity, Ctrl C, buka kembali database, enter. Silahkan sesuaikan untuk harga tiket masuk dari masing-masing destinasi wisata di kota Anda. Jangan lupa di saving. Kemudian kita kembali ke TCC. Menambah aktivitas wisata dan menyamakan sheet activity dengan database sudah selesai. Selanjutnya, kita lakukan persamaan di sini. Kita bisa ketik pick up. Di sini ada 3 pilihan. Jemput di hotel, stasiun, atau airport. Saya contoh akan memilih untuk stasiun. Kemudian yang nomor 2, Borobudur,
VW Safari. VW Safari ada short, medium, dan long. Saya akan mengambil untuk yang durasi 2,5 jam. VW Safari Short dengan mengunjungi 2 objek wisata di sekitar Candi Borobudur. Selanjutnya Svarga Bumi. Kemudian transfer in. Untuk office di luar 365 silahkan gunakan drop down list seperti ini. Namun jika Anda menggunakan Office 365, bisa langsung diketik seperti ini contohnya. Transfer in. Dan Malioboro. Yang ini kita hapus dulu. Lalu pada Home, untuk fontnya ini menggunakan no fill. Kita akan copy di sini, Ctrl C, kemudian diarahkan pada B46. Kita timpa angka 2. Hari kedua ada 4 aktivitas, kita copy lagi, berhenti setelah 50. Kita ganti angka 3. Hari ketiga ada 6 aktivitas. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, berhenti di 56, enter. Kita ubah angka 4. Dan hari keempat di sini ada 5 aktivitas. Kita akan hapus 1. Caranya hapus bisa dari 58, 57, atau 60. Klik kanan, delete. Kita lanjutkan untuk penyesuaian data validasi dengan pola yang sudah kita buat di sebelah sini. Lavatur, kemudian Bumi Merapi, Tebing Breksi, Free and Easy. Untuk free and easy ini bisa diganti dengan objek wisata yang satu jalur. Contohnya HH Skyview. Hari ketiga Keraton, Taman Sari, Monggo, Jurang Tembelan, Obelik View. Jadi untuk hari ketiga di Jogja ini akan menikmati waktu sunset di Obelik View di sekitar Pantai Parangtritis. Kemudian jika setelah dari Obelik wisatawan masih menginginkan satu tambahan wisata, sebagai misal kembali ke Malioboro atau teras Malioboro atau alun-alun Kidul, untuk back to hotel bisa diganti seperti ini. Saya akan sesuai dengan draft back to hotel, kembali ke hotel. Hari keempat, di sini ada 5 kegiatan. Check out, Gamplong, oleh-oleh. Sebelum transfer out, masih ada 1 slot untuk menambah 1 aktivitas. Mau wisata atau nambah wisata belanja. Jika tidak ada, bisa pilih untuk free and easy. Ini sudah selesai. Kita save as. Menjadi file 4. Simpan pada folder penyimpanan. Sesi 4, belajar membuat pola perjalanan wisata. Ada 3 pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama kita refresh kembali apa itu tour itinerary.
Kemudian apa yang dimaksud dengan pola perjalanan. Dan yang ketiga adalah kita akan membahas bagaimana sebelum kita melakukan pembuatan tour itinerary atau paket wisata, yaitu pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh Anda sebagai tour planner. Ini adalah tampilan paket wisata dalam bentuk esai. Cukup sulit untuk membedakan paket wisata dengan tour itinerary. Tapi saya simpulkan demikian saja. Kalau yang ini adalah paket wisata yang terdiri dari ada header, kemudian ada gambar, terus kemudian ada keterangan dalam bentuk esai, kemudian apa yang termasuk dan yang tidak termasuk harga di sini. Akan tetapi kalau untuk tour itinerary itu sebetulnya lebih detail, yaitu ada suatu distribusi of time. Selain suatu sinopsis, kita juga memberikan suatu jam, estimasi waktu pada setiap harinya. Sebagai tour planner, sebaiknya Anda mencantumkan public safety center pada setiap destinasi tujuan. Tujuannya apa? Ya, force major, situasi gawat darurat, bisa menghubungi seperti ini. Selain kita juga sudah menyajikan local contact officer. Saya jelaskan sedikit apa itu tour itinerary. Tour itinerary adalah dokumen perjalanan antara wisatawan dengan tour operator yang memuat rencana perjalanan secara terperinci. Tentunya dalam suatu perjalanan paket wisata. Adapun dalam tour itinerary itu mencakup selain jadwal kegiatan, tempat-tempat wisata yang akan dikunjungi, termasuk waktu tadi, distribution of time, dan informasi penting lainnya yang diperlukan untuk merencanakan dan melaksanakan perjalanan wisata. Lazimnya, sebuah tour itinerary itu mencantumkan jadwal harian. Seperti ini ya, di jadwal harian. Di dalamnya ada keterangan waktu, tujuan, dan aktivitas. Kemudian, selain itu juga menerangkan tentang tempat-tempat wisata. Kita mau kemana? Contoh, Baron Hill. Selain tempat wisata, juga mencantumkan apa yang termasuk di dalamnya sini. Sudah saya sebutkan tadi. Dan apa yang tidak termasuk. Ini boleh dicantumkan, boleh tidak. Namun yang paling penting, saya ulangi, adalah kontak darurat seperti ini ya, yang harus ada. Secara fungsi, tour itinerary ini memiliki beberapa tujuan. Di antaranya adalah untuk bagaimana kita bisa mengorganisir perjalanan ini sehingga aktivitas harian itu dipastikan tidak akan melewatkan tempat-tempat penting atau aktivitas kecuali adanya suatu force major. Kemudian yang kedua adalah menghemat waktu. Tentunya dengan adanya estimasi waktu seperti ini, kita bisa menginformasikan kepada wisatawan untuk bisa menempati waktu sehingga keseluruhan dari jadwal rencana perjalanan pada hari itu bisa tercover keseluruhan. Di samping itu, fungsinya juga ya menjaga suatu keamanan. Keamanan di sini adalah bagaimana kita bisa membentuk suatu kondisi di dalam grup yang begitu banyak orang agar bisa sepakat sehingga tidak ada gaps di antara mereka. Dan yang kelima ini adalah merupakan dokumentasi. Selain sebagai catatan, ini juga sebagai perjanjian, dokumen perjanjian. Jadi hati-hati Anda sebagai tour planner ketika mencantumkan tour itinerary di mana ada termasuk A, B, C, D, ini betul-betul harus diwujudkan karena wisatawan bisa meminta haknya sesuai dengan apa yang Anda cantumkan di sini. Materi kedua, saya akan menyampaikan apa yang dimaksud dengan pola perjalanan. Sebagai misal demikian, kita akan membuat paket wisata Jogja City Tour 3 hari 2 malam, di mana untuk aktivitas hari pertama terdapat 5, 1, 2, 3, 4, 5, hari kedua juga 5, hari ketiga juga 5. Artinya di sini pola 3 hari 2 malam memiliki pola 5-5-5. Jadi pola perjalanan adalah suatu rencana atau skema yang kita gunakan untuk mengatur perjalanan wisata. Pola ini gunanya untuk membantu merencanakan rute, aktivitas, dan tujuan wisata agar perjalanan lebih terstruktur. Sebetulnya dalam pola perjalanan itu ada beberapa jenis ya.
Jadi yang pertama itu ini sekedar untuk pengetahuan dasar aja, yaitu single point, mengunjungi satu destinasi utama tanpa berpindah-pindah tempat. Ini biasanya orang asing ya. Jadi hari pertama cuma cukup ke Sungai Mundal, mereka melakukan explore seharian penuh. Kalau di Bali, seharian dia berada di Nusa Penida atau ke Desa Trunyan. Pola perjalanan yang kedua adalah base site. Jadi menginap di satu tempat, kemudian melakukan perjalanan ke berbagai destinasi, kemudian pindah lagi menginap di hari yang berbeda. Sehingga ketika 3 hari 2 malam, bisa jadi mereka ingin ada suatu pengalaman pindah kamar atau pindah hotel. Yang ketiga adalah stopover. Stopover ini mengunjungi beberapa destinasi dalam perjalanan menuju ke tujuan akhir. Sebagai misal, di sini ya, dari pusat oleh-oleh, transfer out-nya rencana penerbangan jam 20. Nah, ini bisa tambah stopover ke beberapa destinasi, baik yang berbayar maupun yang tanpa harus berbayar. Subtopik yang ketiga yaitu bagaimana kita melakukan pembekalan pengetahuan dasar sebelum kita menjadi seorang tour planner. Jadi tour planner itu perjalanannya adalah biasanya mereka berangkat dari tour guide atau tour leader yang sudah mengerti rute, estimasi waktu, dan biaya perjalanan. Jika Anda sebagai tour leader tanpa ada bekal seperti itu, tentunya akan sangat kesulitan karena di dalam suatu penyusunan paket wisata itu kita harus menguasai baik rute perjalanan, terus kemudian komponen-komponen yang dibutuhkan, serta distribusi off-time. Sedikitnya ada 8 pengetahuan yang harus teman-teman lakukan di sini. Sebagai misal, kita akan membuat paket wisata Yogyakarta. Ini adalah tool yang paling relevan dan saya rekomendasikan ketika menyusun perjalanan wisata, termasuk mengatur distribusi off-time atau perkiraan waktunya. Pengetahuan yang pertama adalah bagaimana kita menentukan tujuan dan durasi perjalanan. Sebagai misal demikian, kita buka lagi. Kita pick up. Pick up-nya di bandara. Yeah. Kemudian kita ambil direction. Kita atur airport di atas. Selanjutnya kita lihat di sini untuk Sungai Mundal. Ketik saja sini Sungai Mundal. Ini ekowisata ya. Dari sini Anda bisa melihat estimasi yang diberikan oleh Google, baik jarak maupun estimasi waktu. Anda cukup menambahkan estimasi tambahan 10 menit. Jika di sini 53, maka di dalam suatu estimasi kita bikin penerbangan pagi ya, sebagai misal 8. Kemudian perjalanan menuju ke Sungai Mundal diperlukan waktu 60 menit, sehingga 09. Aktivitas di Sungai Mundal 1 jam, artinya keluar dari Sungai Mundal pukul 10. Kemudian ini kita copy, kita naikkan, kita timpa di bawahnya Gedung Pedut, Kulon Progo. Jaraknya cukup dekat, kurang dari 2 km. Artinya di sini estimasi waktunya hanya 10 menit. Kembali ke Notepad. 10 atau kita bulatkan 10-15. Air terjun Gedung Pedut. Aktivitas 1 jam di sana. Dilanjutkan menuju Kali Buru. Timpa di bawahnya. Kali Biru membutuhkan waktu 19 menit,
Kita bulatkan menjadi 30 menit. Jika pada peta Google tidak ditemukan rumah makan, Anda bisa menghubungi salah satu penyedia profil bisnis. Contohnya di sini, Bukit Wisata Pulau Payung, hubungi saja. Di sini ada nomor telepon dan silahkan hubungi melalui chat maupun panggilan langsung. Untuk yang lainnya seperti bagaimana membuat daftar kegiatan, saran saya silahkan prioritaskan tempat wisata yang paling diminati. Kemudian yang kedua, sesuaikan daftar kegiatan itu dengan waktu yang realistis, artinya tidak terlalu banyak ya, seperti ini. Selanjutnya, setelah itu kita harus membuat suatu rencana anggaran biaya. Jadi anggaran biaya ini termasuk di dalamnya adalah ada 5 komponen industri dasar. Yang pertama transportasi, akomodasi, makan dan minum atau food and beverage, tiket wisata atau aktivitas atau atraksi wisata, dan biaya tambahan lainnya, biaya tour operator, dan yang terakhir adalah biaya spare cost. Nah, dari sini setelah kita menyiapkan informasi perjalanan yang dibutuhkan, ini baru kita bisa memberikan suatu gambaran secara umum. Jika pasar kita adalah domestik, maka kita tidak perlu menyampaikan travel formalities. Namun kalau pasar kita orang asing, maka travel formalities harus disampaikan. Saya sarankan ketika menghimpun suatu data, baik biaya maupun yang lainnya, silahkan teman-teman, saya sarankan menggunakan untuk cek di booking.com. Namun jangan fanatik dengan satu platform marketplace seperti booking.com, Agoda atau yang lainnya. Teman-teman bisa lakukan compare. Di sini saya lihat untuk harga pada hari Sabtu 28 September ini paling murah di Deluxe di 1,66. Tapi berbeda dengan Wigo. Namanya sama, tanggalnya sama, harga selisihnya lumayan besar, sekitar Rp300.000. Silahkan, saya prefer teman-teman untuk mendapatkan harga agar harga paket wisata tidak terlalu tinggi, gunakanlah marketplace yang menurut teman-teman paling murah harganya. Kemudian untuk referensi, tempat ini bagus atau tidak, berapa bintangnya, kita menggunakan TripAdvisor. Sebagai misal, saya akan melihat ya untuk air terjun Gedung Pedut. Ini kita copy, kemudian kita lihat. Di sini akan ada ulasan dari mereka yang sudah mengunjungi, dan ini adalah ulasan yang menurut saya adalah paling real, artinya tidak dicampur dengan titipan atau yang sekarang ini disebut sebagai artis dadakan untuk bisa mempromosikan suatu tempat wisata. Kita lihat reviewnya. Reviewnya 4.0, masih referensi ya, karena hanya ada 2 yang bilang ini adalah poor, jelek, rata-rata 7. Tapi very good dan excellent ini berimbang. Artinya secara keseluruhan dari 45 review ini, saya cenderung ini rekomendasi untuk dikunjungi. Baik, yang terakhir teman-teman silahkan sebelum menyiapkan rate konstruksi, sebagian teman-teman menghubungi nomor kontak di sini ya, nomor telepon. Seluruh komponen yang akan kita masukkan dalam suatu paket wisata tersebut. Baik transportasi, akomodasi, makan, minum, restoran, atau catering, tiket wisata, tour operator, dan yang lainnya. Demikian yang sedikit ini, semoga dapat memberi manfaat. Terima kasih.